Oke. Oke, jadi kita mulai dari soal nomor satu dulu. Eh, ini aku tulis di sini aja, terus aku mau besarin lagi. Kasih 20 kali ya. Kalau 20 kegedean nggak? Kekecilan nggak? Eh, Cukup nggak 20? lumayan gedein dikit dong, Gedein dikit, oke. Kak. Nah, tulis aja semuanya. Kita tulis dulu. Cuma gini, kalau kita menemukan kayak gini, kalau di sekolah biasanya kan kita diajarin tambahkan ruas, tambahkan, oh enggak, pindah ruas namanya kita belajar. Jadi dia pindah tuh. Sebenarnya konsep pindah ruas ini masuk akal, cuma eh, biasanya orang-orang yang emang udah lama banget di matematika, apalagi anak olimpiade itu, dia nggak suka pakai kata-kata kayak dipindahin. Jadi kayak misalkan pengurangan itu kita pindahkan ke ruas sebelah nanti jadi plus, atau misalkan plus kita pindahin ke ruas sebelah jadi minus. Begitupun dengan perkalian dan pembagian. Beberapa orang mungkin pakai kata-kata pindahin tuh biar lebih mudah dipahami, Simple. tapi sebenarnya yang terjadi itu adalah eh, Sama-sama kedua ditambahkan ruasnya. kedua ruas ditambah berapa atau dikurang berapa, dikali berapa atau dibagi Oh. berapa. Kalau di sini kira-kira kedua ruas ditambah berapa atau dikurang berapa? Masing-masing ditambah 7. Tambah 7. Tambah 7. Nah, terus kita buat lagi persamaan barunya di bawah. Ini 0 ya, kita hapus saja. Terus ini kita kalau kita jumlahkan jadi 20. Nah, kalau dari sini, nah tadi maksudku yang ini nih. Sebenarnya kan 5x ini kan 5 kali x ya. 5 kali x. Nah, biar x sendiri itu biasanya orang kayak yang tadi aku bilang, dia 5-nya pindah ruas ke kanan jadi bagi. Sebenarnya konsepnya tuh bukan kali jadi bagi pindah ruas seperti itu enggak, tapi kita lebih suka nyebutnya kedua ruas itu diapain? Ah, Kedua dua ruas itu ruas kita apain? sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. Oke. Nah, 5x dibagi 5 itu sama dengan x ya. Nah, 20 bagi 4, 20 bagi 5 itu sama dengan 4. Berarti jawabannya yang B. oke, untuk soal pertama jawabannya yang B ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua tuh kita tulis aja persamaannya. Dulu di sini. Eh, x kuadrat x tambah 21 kecil 0. Kalau ngeliat kayak x terus ada kayak gini, ini namanya apa? Kamu tau nggak? Elemen gak sih namanya? Ini yang x terus ada kayak lambang kayak gini. Itu maksudnya kayak x itu adalah bilangan di antara r. Kalau ngeliat r kayak gini, kamu paham nggak maksudnya kayak gimana? Enggak. R itu bilangan real. Bilangan real tuh maksudnya kalau bilangan real tuh kalau dituliskan dalam, kalau gimana ngomongnya? Ketika di Kalau dalam kayak fisika tuh dia tuh bisa dijelaskan baik Oh, skalar ataupun vektor. Jadi kayak, oh, panjang pulpen ini tuh 5 cm, atau misalkan ini kayaknya 10 atau 12 cm lah. Maksudnya dia tuh real. Dia bisa di sini real gitu. Jadi kayak, oh, panjang sini real gitu. Kalau negatif juga termasuk real, kayak misalkan kayak suhu suhu ruangan ini, nggak mungkin suhu ruangan sih kalau negatif. Oh, suhu di luar ruangan itu negatif 10 misalkan, negatif 10 derajat Celcius. Kita bisa menggambarkan kalau negatif itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan, atau yang kita bisa lihat. Tapi kalau itu real. Real itu adalah bagian dari bilangan kompleks. Nah, jadi bilangan kompleks itu ada yang real yang bisa kita rasakan atau kita apa ya, terlihat lah. Ada yang nggak bisa kita rasakan, itu kita biasanya mengenal dengan istilah I, itu imajiner. Harusnya ini akan dipelajarin kalau di sekolah tuh di mana ya, mungkin tapi udah ada belajar ya. kok. Itu kayak yang kayak akar min 2 gak sih? Akar min 2 jadi akar 2i. Ah, betul ya, yang enggak, kalau akar min 2 tuh berarti dia 2i.
Enggak, oh ya akar 2i Eh, bener. akar 2. Akar 2i, karena 2 nya nggak bisa kalau 4. Kalau akar eh kalau akar min 4 baru 2i. Itu harusnya bakal belajar tentang kayak ini, tau gak sih, yang kayak rumus ABC gitu, yang ini, yang Min B plus min akar di B sini harusnya ada kuadrat. sih. Eh, aduh mana Yang tuh? itu nggak sih yang min B plus min. Ya ya yang di sini ada nggak sih? Oh ini yang kayak gini nih. Hah? Yang kayak gini. Oh nggak kelihatan dari situ ya. Ya udahlah. Ya Kosong. yang min b plus kuadrat yang ada diskriminannya itu, tau gak sih? Iya tahu ada Ah ya, diskriminan. oh ya di diskriminan. Nanti kalau kalau ada pelajaran tentang diskriminan bisa keluar. Jadi R itu adalah bilangan yang real, maksudnya bilangan yang bisa dijelaskan secara bentuk, secara fisika lah, baik itu negatif ataupun positif. Nah, kembali ke soal. Sebenarnya pemfaktoran kalau kayak gini tuh kita bisa ngide lah. Kalau misalkan, jadi bisa kalau aku eh, kita bisa ngide dulu awalnya pakai pemfaktoran. Kalau nggak bisa pakai pemfaktoran, pakai rumus ABC tadi. Sebenarnya aku lebih enak makanya ngomongnya quadratic formula atau rumus persamaan kuadrat. Tapi ya di sekolah-sekolah biasanya pakai rumus ABC, jadi ya sudahlah. Tapi kalau difaktorin gini, kira-kira tahu nggak berapa sama berapa gitu? X min 7. Jadi caranya gini, kita ngeliat depannya dulu. Jadi kan, oh enggak, jadi gini. Jadi kalau metodeku biasanya kayak gini. Sebenarnya eh kok ini? Oke. Oke. Aduh, gimana ini? Nah, jadi yang depan-depan ini nih, yang sini, yang depan ini sama yang ini kalau dikaliin sama dengan ini. Karena dia nggak ada variabel lain selain x. Maksudnya kayak ada bentuk-bentukan lain, karena cuma ada x doang, berarti kemungkinan ini cuma ada x dikali x. Berarti ini x dan ini juga x. Sekarang diapain nih x-nya nih? Karena dia minus sama plus ya. Atau gini aja. 21 tuh sama dengan berapa kali berapa? Karena yang depan kan berapa kali berapa kan? Berarti yang belakang ini, yang ini berapa kali berapa? Kalau ini berapa kali berapa? 21 tuh kira-kira berapa kali berapa? Yang sekiranya 7 kelihatan aja lah. kali 3. 1 kali 21. Kalau nggak 1 kali 21 atau 3 kali 7 ya? Nah, Berarti ini 3, ini 7. Nah, sekarang tandanya. Karena ini plus, berarti kemungkinan kedua ini harus sama. Karena biasanya min ketemu min jadi plus, atau plus ketemu plus jadi plus, ya nggak? iya. Nah, menurut kamu ini plus atau keduanya, kan kalau harus sama ya? Menurut kamu keduanya kira-kira harusnya plus atau min, dan kenapa? Tau nggak? Minus karena kalau min 3 tambah min 7 itu hasilnya min 10. Karena dia pengen dapat penjumlahannya nih ya. Tuh, berarti ini minus dan ini minus. Nah, eh karena bentuknya seperti ini, jadi dia kecil ya. Jadi kayak kalau misalkan sama dengan lah, eh kalau misalkan sama dengan, kita dapat x-nya itu berapa? Ini kan lebih kecil ya. Coba kalau x-nya sama dengan, kira-kira berapa? 3 sama 7. 3 sama 7 kan? 3 sama 7. Tapi dia tandanya begini, lebih kecil. Kalau lebih kecil, berarti solusinya itu adalah ada di antara dua bilangan itu. Berarti ini jawabannya, x-nya itu ada di antara 3 sama 7. Jadi kalau misalkan lebih kecil tuh jawabannya ada di antara. Tapi kalau misalkan dia lebih besar kayak gini, itu dia, kalau lebih kecil tuh dia kayak ini loh. Jadi dia bentuknya jadi ada di antara. saling Tapi saling kalau kesini kan. lebih besar tuh dia malah ngejauh, jadi kayak jadi dia nggak ketemu titik tengahnya. Berarti Berarti nggak ada X-nya. ada, tapi x-nya itu bisa lebih kecil dari 3 atau lebih besar dari 7. Lebih besar dari 7. Cara ngujinya gimana?
Biasanya kalau ngerasa nggak yakin kita uji sama angka nol. Sebenarnya kalau kalau ini kalau untuk mengerjakan soal isian atau soal esai ya. Tapi sebenarnya dengan pilihan ganda ini kita dipermudah loh. Gimana maksudnya? Jadi gini. eh Coba kalau kita misalkan kita punya hipotesis salah satu di antara x-nya itu adalah nol. Eh Gimana ini jangan dihapus. Nah, kalau misalkan x-nya nol, berarti ini nol. Ini nol ya semua ya, 10 kali nol nol kan ya. Nol tambah 21. Berarti itu sama dengan, berarti kan ini 21, ini nolnya kita hapus aja ya, ya nggak? Hmm. Ya kan? 21 tuh lebih besar kan dari 10. 21 tuh lebih besar kan daripada nol kan? Benar nggak? Iya. Kalau ini benar berarti x-nya tuh pasti nol. Salah satu di antara x-nya pasti benar. Salah satu di antara x-nya itu nol. Paham nggak? Berarti salah satu dari X-nya itu Gini nol. gini gini nih. Dari awal. Ini kan x kuadrat, ini kan persamaannya ya. Aku mau coba kalau misalkan x-nya sama dengan nol. Kita kira-kira aja, hipotesis aja. Kayaknya salah satu di antara x-nya nol deh. Coba kita coba kalau x-nya nol. Berarti ganti nol. Ini diganti nol, berarti ini semua nol ya. Ya nggak? Hmm. Ya dong. Ya nggak? Iya. Nol kan? Tapi berarti kalau misalkan X-nya itu sama dengan nol, kita harus nambah satu-satu. Enggak, sebenarnya gini. Nanti ketika udah, ya tapi itu pertanyaan bagus ya. Jadi kayak dengan kalau misalkan x-nya 0 misalkan, berarti di antara ini tuh pasti ada yang nggak bilang kalau x sama dengan, misalnya kayak A nih. A ini tuh enggak, mana ya? Oh nih, yang B. Dia tuh nggak bilang x sama dengan 0. Kenapa? Karena dia nyebutinnya semua x yang kurang dari -7 sama x yang lebih dari 3. Tapi berarti dia nggak ketemu 0 ya. Berarti nggak ada nol. Nah, berarti kemungkinan B bukan. Gitu nggak sih? Paham nggak? Oh, berarti Eng juga nggak juga bukan Betul, dong. betul. Ya, 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 benar-benar. Apalagi ya, kalau C, D sama B, A bisa jadi ya, A bisa jadi, C bisa jadi, D bisa jadi. Nah sekarang, uh, berarti kita udah menafikan B sama E. Berarti jawabannya bukan B sama E. Coba kalau misalkan sama dengan, bebas sih mau coba sama dengan berapa, yang penting bisa mencocokkannya kira-kira berapa. Coba kalau misalkan kita mau nguji sama dengan berapa lagi. Ya dengan -1. Kalau -1 kan semuanya masuk. Ini -1 masuk. Ini -1 masuk, -1 masuk. Maksudnya coba Oh yang iya. sekiranya tuh gak ada di bagian yang antara, kayak misalkan 4 lah. 4 kan kemungkinan kita bisa menghilangkan ini nggak, ya nggak sih? Oh iya 4. Kalau 4 kita bisa menghilangkan ini. Kalau -8 kita bisa menghilangkan ini, gitu loh. Jadi bisa dengan coba-coba. Kalau untuk pilihan ganda, kalau untuk esai atau isian tetap harus dijelaskan ya. Kayak gini. Tadi jawabannya yang bukan ini tadi. Nah, yang ini nih. Tiganya di antara 7. Jawabannya E ya. Iya. Jawabannya E. Coba, tadi kan karena dia lebih kecil ya, berarti kan x kuadrat 10. Tadi kita ngebahasnya tentang ini ya, tentang kalau lebih besar ya. Coba kita kerjain ulang lagi. Berarti kan kalau 0 itu berarti kan 21. Nih ya. Tadi aku ganti soalnya. Soalnya. Nah, ini 0. Berarti ini semua 0 ya. Ya nggak sih? Kalau x-nya sama dengan 0. Berarti 21 lebih kecil daripada 0. Bener apa salah? 0. 21. Oh, salah. Salah kan? Berarti yang x-nya 0 itu salah. Oh, tadi standarnya kebalik ya? Iya, tadi aku makainya yang Oh iya. lebih besar. Kadang Aku aku juga. cobain kalau misalkan yang begini sama begini tadi tuh. Nah, itu cara berpikir. Kalau tadi kan cara berpikir lurusnya. Ini aku pakai cara berpikir terbaliknya. Nah, kalau misalkan 21 lebih kecil daripada 0 itu salah, maka yang x-nya sama dengan 0 itu salah. Yang mana nih? Berarti yang A bener salah. Itu
Salah. Salah, Kan betul. X lebih kecil Kalau yang daripada B, B juga salah. eh yang A tuh kalau B salah ya? B benar lah. Eh, Nol tuh lewat minus 7 ke sini lewat nol enggak? Kalau sama 3 lewat nol enggak? Ayo. Kalau ini benar, salah jawabannya. Berarti yang X yang sama dengan nol salah. salah. Berarti yang B benar. Karena dia nggak ada X-nya di sini. Hah? Nggak ada nol di antara X-nya. X. Oh iya. Kan tadi kan kita mikirnya X sama dengan nol itu salah. Karena terbukti dari 21 itu harusnya lebih besar, tapi dia bilang lebih kecil. Berarti yang B bisa jadi. Karena kan kita belum ngecek pilihan lainnya. Jadi ini yang pertama salah. Karena dia lewat nol gara-gara X kecil 3. Ini bisa jadi. Karena nggak ngelewatin nol. Kalau ini, Kalau X salah. betul. Ini, Salah juga. ini Benar. bisa Bisa jadi. jadi. Berarti kemungkinannya antara B dan E. Heeh. Nah, sekarang gimana cara ngecek B dan E-nya lagi gitu loh. 4. Kalau X-nya 4 ya. Bentar. Kalau mau nyoba 4 nih. Iya. Karena ini lewat 4 ini enggak ya? Enggak. Mau nyoba 4 apa mau lewat 5? 4 ya. Kalau 4 4. berarti ini 40. Berarti ini kan 16. 16. Terus ini minus 24. Berarti minus 3. Plus 3. Benar. Berarti minus 3 tuh lebih kecil dari 0. Bener nggak? Heeh. Bener ya. Berarti yang lewat 4 bener. Ini lewat 4 Yang nggak? lewat 4 cuma doang. Enggak deng. Enggak. 4 nih lewat enggak dong. 4 tuh lewat dua-duanya. Sorry. Hah? Salah berarti. X lebih Harusnya kita besar. coba Oh iya, dua. X lebih besar daripada 3. Kita coba dua kali Berarti ya. coba angka 8. Eh. Oh ya 8 ya. Karena ini nggak lewat 8, ini lewat 8 ya. Bener, coba kita coba Iya. 8 ya. Kalau 8. Ini 8. Terus 80. 8, 64, Terus ini nanti 80, 64. 16, Ini berarti minus 16 ya. Terus ini 5. 5. Nah, 5 tuh lebih kecil dari 0, bener nggak? Enggak, lebih besar. Berarti tadi yang lewat 8 salah. Yang lewat 8 B, berarti benar. Yang lewat 8 yang B atau yang E? Yang B. Yang B. Berarti jawaban yang benar. E. Sebenarnya kalau emang udah terbiasa mikir kayak gini mungkin lebih cepat. Atau mau Tapi kenapa nggak pakai yang tadi aja, pakai rumus sih? itu pilihan sih sebenarnya. Kalau misalkan kamu ngerasa lebih enak pakai yang mana, pakai yang itu. Tapi kalau untuk soal esai atau isian pakai yang pertama aja. Tapi kalau pilihan ganda pakai cara ini atau mau pakai cara yang sebelumnya atau cara yang berikutnya. Cara yang berikutnya tuh kalau pertama tapi ini untuk pilihan ganda ya. Pertama kita pastikan konstanta apa namanya apa sih namanya ini suku ya. Variabel, Ininya tuh kita variabel. pastikan dia dia nggak boleh negatif. Ini positif ya. Emang kenapa kalau negatif? Ini dulu, gini dulu. Ini positif. Kalau kalau negatif kita harus jadikan positif. Tapi karena ini positif, berarti kita langsung lihat ke sini. Ininya lebih kecil atau lebih besar? Oh, lebih kecil. Lebih kecil. Berarti dia jawabannya yang begini. Berarti A nggak mungkin, B nggak mungkin. Gitu loh. A nggak mungkin, B nggak mungkin. Karena A dan B tuh jawabannya begini. Kalau dibikin garis. Oh, iya, 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 tahu, tahu, tahu. Ya sebenarnya Garis itu. cari-cari ide kreatif aja sih, pinter-pinter aja gitu. Mau nyoba-nyoba boleh, mau langsung lihat dari. Tapi kalau misalkan negatif, kalau misalnya negatif, kedua ruas kita kali negatif. Jadi sama kayak ini, sama kayak kalau sama dengan kedua ruas kita kali negatif, tapi tandanya ini berubah arah. Ya nggak sih? Tandanya berubah arah. Iya. Jadi kalau misalkan dia X, kalau misalnya di sini ada X ya, coba ya.
Nih, misalkan ini negatif. Kalau misalkan dia negatif, kedua ruas kita kali minus 1. Nah, berarti ini hilang minusnya, terus ini ganti plus, ini ganti minus, ini kan dikali minus 1 kan 0 juga. Tapi tanda ini tuh dibalik Kenapa dibalik? gitu. Oke, berarti untuk soal tadi nomor 2 udah ya, cukup paham ya, jawabannya E ya. Sekarang kalau yang ini kita langsung ke Bilangan persamaan positif saja. X memenuhi. Eh, X terus kecil 2x. Jadi persamaan ini terpenuhi kalau kita apa ini baiknya? Dikali X. Dikali X. Dipangkat 2, sorry. Dipangkat 2 boleh. Betul, pangkat 2. Kita pangkatin 2 kedua ruasnya. Berarti ini sama dengan x ya. Akarnya hilang. X 4x Yang ini. kuadrat. 4x kuadrat. Betul. Nah, sebenarnya orang itu terlalu cepat mengambil kesimpulan kalau misalkan kita bisa ambil titik tumpu untuk x sama dengan 0. Tapi ini biasanya sering membuat kesalahan. Karena kalau x sama dengan 0 di sini apa ya? Jadi gini. Berarti 0 nggak, bukan berarti 0 lebih kecil daripada 0. Sebenarnya bisa sama dengan 0, cuma kan apa ya? Biar caranya lebih terbukti dan terlihat gitu, kita bikin semacam kita pindahin ke sini atau kita kurangi ruas. Kita kurangi kedua ruas dengan minus 4x kuadrat. Terus yang di kiri ini kita faktorkan. Atau gini deh, Jadi sebenarnya 1 min 4x. karena ininya kita urutkan aja dari yang pangkatnya lebih besar dulu ya. Nah, yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalkan yang pangkatnya lebih besar itu negatif, itu kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Berarti ininya kita hilangin, lalu ini kita ganti negatif. Tapi ini kita ganti nih, ganti arah dia. Ganti arah, terus kita faktorkan. Kalau kita faktorkan tuh x-nya jadi Kita keluarin. ya betul, bisa aku lebih gampang nyebutnya keluar. Jadi kalau kita bagikan kedua ruas kedua suku ini dengan x, berarti 4x-nya x-nya keluar. Lalu minus satunya minus x-nya kita jadi x sama minus 1. Nah, Oh, berarti X sama dengan 1/4 atau 0? ya betul, berarti x itu bisa kalau sama dengan itu bisa 0 atau 1/4. Oke. Berarti X di antara 0 dan 1/4. karena lebih enggak, karena oke, berarti karena dia enggak, pada akhirnya dia tandanya begini. Berarti yang kita pakai itu yang akhir-akhir sebelum dia jadi seperti ini, kita pakai yang ini. Berarti dia begini jawabannya. Berarti jawaban akhirnya x itu lebih kecil dari 0 atau x Dan lebih besar dari 1/4. lebih besar daripada 1/4. Berarti jawabannya yang mana? Oh, lebih kecil daripada 0 dan lebih besar daripada 1. Yang mana sih jawabannya? Wait. Yang mana? Yang coba ke atas lagi, ke atas. Ini aku kecilin aja deh. Yang A enggak sih? A. Enggak dong, yang C lah. Lebih besar ya? Yang C lah. Tapi ini Oh iya, yang kenapa C. nggak kepake? Aduh, lupa tanda. Ini kenapa nggak disebutin di pilihan gananya? Padahal kita dapat loh x lebih kecil daripada 0. Karena
Kalau kita lihat x sama dengan nol itu udah kelihatan dari awalnya. Maksudnya? Kan itu akar x sama dengan 2x. Tinggal kita jadi nol aja. Biar soalnya susah, orangnya buatnya nggak pakai nol. Enggak karena gini. Di soalnya tuh dia bilang dia maunya yang positif doang. Oh, jadi ada Dia pesan maunya positif. yang positif doang. Jadi karena ini adalah negatif. Sebenarnya x lebih kecil daripada nol tuh dia maksudnya x itu negatif. Tapi karena soalnya nggak mau ya udah berarti yang C aja, yang lebih besar dari seperempat. Lalu ini Himpunan tulisan persamaan min 2x ini kuadrat tambah 11. sebenarnya dia pengennya 1 apa 11 ya? 11 ya? 11. Itu 11. 11 kan ya? 11. 11. Oke. Di sini tuh minus 2x kuadrat ditambah 11x dikurang 5 lebih besar sama dengan 0. Langsung aja. Kalau ini diapain Dikali berarti? min x dikali min 1. Oke, berarti ininya hilang. Bilang Terus gimana? min 11x tambah 5, tandanya diubah. Dibalik ya. Oke, karena tanda lebih kecil, berarti kamu bisa hilangin pilihan yang mana aja. Pakai ini enggak sih? 2 min 1, 2x min 1 x min Enggak gini 5. nih. Lihat, coba lihat bentuknya dulu. Berarti kita bisa menghilangkan Oh, pilihan yang mana. Jadi biar bentuknya opsinya kan nggak terlalu bentuknya banyak. ke sini. Berarti ini ke sini diri. Kalau dia tanda lebih kecil, berarti dia ada kayak di antara. Kalau tanda lebih D besar dia, hilang. ah, D hilang. D. D hilang benar terus. Terus Berarti jawabannya ini harusnya B yang hilang. B hilang. B apa yang D? D. Yang D sama D yang sama B enggak sih? B. D sama A hilang ya harusnya. Emang B enggak hilang? B enggak dong, karena kan B dia masih di antara gitu loh. Masih kayak ada jawaban yang di antara gitu, paham gak sih? Oh iya deh. Kalau yang ada atau-ataunya berarti hilang. Ah, ya, ya bisa dibilang begitulah. Tapi biar lebih pasti, Oh iya deh. kita bentar. Ah, kalau pemfaktoran kayak gini sanggup nggak ngitungnya? Sanggup bisa. Coba ya. Berarti ini ada X sama 2X. Berarti yang satu X di sini, yang satu lagi 2X. Nah, sekarang tandanya dulu deh. Tandanya sama-sama min. Betul, sama-sama min. Terus 5 tuh sama dengan 5 kali 1 ya. Tapi 5-nya taruh mana ya? 5-nya taruh Di di sini apa di sini? X min 5. Taruh di sini. Taruh yang di X. Enggak, bukan yang di sebelahnya. Yang di sini. Kiri. Iya. Ini ya. Coba bener nggak? Kalau ini kan 2, coba ini min 10, min 1. Ya, betul. Terus kalau misalkan dia sama dengan, berarti kita dapat X sama dengan dapat X sama dengan 5 dan 5 atau 1/2. 1/2. 1/2. Karena dia tandanya begini. Yang ini. Berarti jawabannya itu adalah X-nya itu ada di Dari antara, kan jawabannya ada di antara setengah dan 5. Berarti jawabannya adalah ada di antara setengah dan 5. Berarti jawabannya yang mana? Ada di antara setengah dan 5. Oh iya, karena oke. Karena dia tandanya lebih kecil sama dengan ya.
nih sama ada sama dengan ya, berarti tambahin sama dengan. Yang mana berarti jawabannya? Yang E, betul. Oke, yang E ya.